Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi dari PowerPoint kami, yakni mengenai upaya penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria setelah kemerdekaan. Yang pertama yaitu menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru. Melalui perkembangan zaman, hukum agraria menjadi kian berkembang dan mengalami berbagai penyempurnaan. Budi Harsono mengemukakan bahwa usaha untuk mengadakan perombakan hukum agraria secara menyeluruh ternyata memerlukan waktu yang lama. Untuk itu, maka terpaksalah dipergunakan hukum agraria lama. Tetapi, pelaksanaannya didasarkan atas kebijakan yang baru dan dengan memakai tafsir yang baru pula, sesuai dengan asas-asas Pancasila. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda masih tetap dapat diberlakukan selama pemerintah belum dapat memproduk hukum-hukum baru yang sesuai dengan jiwa kemerdekaan. Di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang penting dilahirkan sebagai kebijaksanaan dan tafsir baru menyangkut hal-hal yang pertama, penghapusan hak konvensi dengan nomor 13 tahun 1948 yang kemudian dilengkapi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1950. Yang kedua, penghapusan tanah partikelir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1958. Yang ketiga, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Yang keempat, penambahan peraturan dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah. Yang kelima, penaikan besarnya kanon dan CINS dengan Undang-Undang nomor 78 tahun 1957. Yang keenam yaitu larangan dan penyesuaian pemakaian tanah tanpa izin dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1954. Kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1956. Yang ketujuh, peraturan perjanjian bagi hasil dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1960. Yang terakhir yaitu pengalihan tugas-tugas tentang wewenang agrarian dengan Kepres nomor 55 tahun 1955 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1958. Dengan adanya beberapa pengajuan perubahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka usulan mengenai rancangan undang-undang telah disetujui DPR GR sebagai Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, politik hukum agraria nasional memberikan kedudukan yang penting pada hukum adat. Hukum adat dijadikan dasar dan sumber dari pembentukan hukum agraria nasional. Kedua, penghapusan hak-hak konversi. Salah satu warisan feodal yang sangat merugikan rakyat adalah lembaga konversi yang berlakukan di Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini semua tanah dianggap milik raja. Tanah-tanah oleh raja atau pemegang apanage disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk usaha pertanian. Yang ketiga yaitu penghapusan tanah partikelir. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembelian terhadap tanah-tanah partikelir. Namun, hasilnya tidak memuaskan dikarenakan tidak tersedianya dana yang cukup karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga yang sangat tinggi. Pada tahun 1958, diterbitkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir. Sejak tertanggal 24 Januari 1958, hak-hak kepemilikan tanah partikelir beserta hak-hak
pertuanan yang melekat pada tanah partikelir terhapus dan tanah-tanah bekas partikelir tersebut secara hukum seluruhnya menjadi tanah negara. Tanah partikelir dinyatakan hapus jika pembayaran ganti kerugiannya telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara Islamiyati, NIM 1813010198. Di sini saya akan melanjutkan poin D, E, dan F. Yang pertama yaitu poin D, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Peraturan persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan besar dan orang-orang bukan Indonesia asli diatur dalam dua peraturan. Yang pertama, Gondur Ordonansi Stadtblad 1918 nomor 88 yaitu daerah pemerintahan langsung, dan Von Staatsland Gondur Lex Lemen Stadtblad 1918 nomor 20 yaitu daerah Swapraja. Setelah Indonesia merdeka, dua peraturan diubah dengan ditambahkan pasal 8A dan 8B serta pasal 15A dan 15B oleh Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat kemudian ditetapkan Nomor 6 Tahun 1952. Yaitu poin E, yaitu peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 izin dari Menteri apabila serah pakai lebih dari 1 tahun. Kedua undang-undang tersebut dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah perkebunan, Erflek Eigendom, dan lain-lain hak kebendaan. Dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan konsesi, kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 1959. Peraturan tadi maksudnya akan mengadakan pengawasan serta adanya jaminan bahwa penerima hak mampu mengusahakan perusahaan perkebunan yang bersangkutan dengan baik dan bahwa kebun itu tidak akan dijadikan objek spekulasi belaka. Selanjutnya yaitu poin F, peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956, Menteri Agraria dan Pertanian berwenang melakukan tindakan-tindakan agar tanah-tanah perkebunan yang mempunyai fungsi sangat penting dalam perekonomian negara diusahakan dengan baik. Tanaman dan bangunan di atas tanah hak Eigendom, hak Erflek, menurut keputusan Menteri Pertanian diperlukan untuk kelangsungan atau memulihkan pengusahaan yang layak dikuasai oleh negara dengan pemberian ganti rugi. sebagai uang sewa pakai tanah. Kemudian, larangan dan penyelesaian sosial pemakaian tanah tanpa izin. Ketentuan mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin yang mutlak atau kuasanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 51 PRT tahun 1960. Undang-undang ini kemudian diganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Kemudian peraturan perjanjian bagi hasil atau tanah pertanian. Perjanjian bagi hasil semula hasil diatur menurut hukum adat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil diperuntukkan untuk melindungi mereka, terutama bagi golongan lemah. Yang terakhir yaitu peralihan tugas dan wewenang agraria.
Setelah Indonesia merdeka sampai dengan 1955, urusan agrarian berada di lingkungan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria terpisah dengan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden nomor 190 tahun 1957 ditetapkan bahwa jabatan pendaftaran tanah semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman dialihkan dalam Kementerian Agraria. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 ditetapkan pengalihan tugas dan wewenang agrarian dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Agrarian serta pejabat-pejabat daerah. Sekian materi kami. Salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.